Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku semuanya. Pagi ini kita akan membahas kembali tentang materi pewarisan sifat, di mana di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa kelainan dan penyakit serta golongan darah yang juga diturunkan oleh orang tua kepada keturunannya, yaitu anak-anaknya. Apa saja yang diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya? Perhatikan slide berikut. Jadi, golongan darah itu juga diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Kemudian untuk kelainan atau penyakit yang diturunkan kepada anak-anaknya yang kita bahas di sini adalah albino, hemofilia, dan buta warna. Pewarisan golongan darah pada manusia. Golongan darah merupakan salah satu ciri yang diwariskan pada manusia. Penentuan golongan darah ini berdasarkan ada atau tidaknya reaksi penggumpalan antar darah. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa macam penggolongan darah, di antaranya sistem ABO, sistem MN, dan sistem Rhesus. Untuk di Indonesia, sistem golongan darah yang digunakan adalah sistem golongan darah ABO dan Rhesus. Yang kita bahas di sini adalah sistem golongan darah ABO. Penggolongan darah sistem ini ditemukan oleh Karl Landsteiner pada tahun 1900. Golongan darah sistem ABO terdiri dari 4 golongan darah, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Untuk materi pewarisan sifat, genotip dari keempat golongan darah bisa ditulis seperti tabel ini. Golongan darah A memiliki genotip 2 macam. Yang pertama adalah A homozigot atau IA, dan yang kedua adalah A heterozigot atau IA-IO. Golongan darah B memiliki 2 genotip juga. Yang pertama B homozigot, IB, yang kedua B heterozigot, IB-IO. Golongan darah AB hanya memiliki 1 genotip, yaitu IA-IB. Dan golongan darah O hanya memiliki 1 genotip, yaitu IO-IO. Penggolongan darah ini ditentukan dari antigen dan antibodi yang terdapat pada darah. Antigen dalam golongan darah disebut juga aglutinogen, terdapat pada eritrosit atau sel darah merah. Sedangkan antibodi dalam golongan darah disebut juga aglutinin, terdapat pada plasma darah. Di sini saya langsung memberikan contoh kasus atau contoh pewarisan golongan darah. Ada sebuah soal, seorang laki-laki bergolongan darah A, homozigot, menikah dengan wanita bergolongan darah B, heterozigot. Mereka berdua berencana memiliki anak. Perkiraan golongan darah anak-anak mereka adalah, di sini hal yang pertama harus kalian perhatikan adalah dari golongan darah orang tuanya. Di sini disebutkan A homozigot untuk ayahnya. Kita tulis dulu genotipnya, berarti IA. Sementara ibunya dijelaskan di situ golongan darahnya adalah B heterozigot. Oke, setelah tertulis golongan darah ibunya, genotipnya adalah IB-IO, kemudian kita buat persilangan. Ayahnya dengan genotip IA-IA menikah dengan wanita dengan genotip IB-IO. Kemudian masing-masing kita tentukan gametnya. Jadi gametnya kan
Ini pasti IA dan IA yang ibunya IB dan IO. Kita masukkan di kotak yang sudah kita siapkan. IA, IB, IO. Kemudian kita silangkan atau tinggal kita masukkan aja. Jadi yang di sini Oke, nah di sini diketahui ada 4 kotak itu sudah terisi semua. Kita bisa tuliskan yang IA, IB itu berarti golongan darahnya adalah AB. Ada 2, 1, 2. Dan yang IA, IO itu golongan darahnya adalah A, hetero, zigot, jumlahnya juga 2. Berarti perkiraan golongan darah anak-anak mereka adalah golongan darah AB dan A hetero zigot ini. Sekarang kita lanjutkan untuk penurunan penyakit atau kelainan yang terpaut pada kromosom. Yang pertama kita akan bahas penurunan sifat albino. Albino adalah merupakan kelainan genetik karena tubuh seseorang tidak mampu memproduksi pigmen melanin sehingga tubuh dan rambutnya berwarna putih. Jadi contohnya seperti ini. Bisa dilihat semua kulitnya itu berwarna putih, tapi putihnya itu pucat. Kemudian rambutnya itu juga berwarna putih. Gen albino biasanya disimbolkan dengan huruf A kecil dan bersifat resesif. Langsung saya berikan sebuah kasus. Ada seorang lelaki karier albino menikah dengan wanita karier albino. Berapakah persentase anak-anak mereka yang albino? Jadi kita bikin dulu induknya, genotip induknya gitu. Kita buat P1 berarti induk yang pertama. Laki-lakinya atau ayahnya adalah karier albino, berarti A besar A kecil. Menikah dengan wanita karier albino, berarti A besar A kecil juga. Kita buat kotak seperti ini. Di masing-masing kotak kita tuliskan gamet dari ayah dan ibunya. Nah, kita tulis seperti ini. Setelah itu, kita silangkan sesuai dengan masing-masing kotak. Kalau sudah, habis itu kita berikan keterangan. A besar jumlahnya 1. Genotipnya normal. A besar A kecil jumlahnya ada 2, karier albino atau pembawa sifat albino, dan A kecil adalah albino. Untuk persentase anak mereka yang albino, karena ada 1 yang albino, berarti 1/4 kali 100% sama dengan 25% albino. Yang kedua, untuk kelainan dan penyakit yang diturunkan melalui kromosom adalah penurunan sifat pada hemofilia. Hemofilia adalah kelainan genetik yang ditandai oleh darah sukar membeku pada saat terjadi luka. Faktor pembeku darah ini terpaut pada kromosom X, berarti pada kromosom kelamin. Gen yang dominan disimbolkan dengan H besar, sedangkan gen hemofilia terdapat pada gen resesif H kecil. Ini ada tabel yang menunjukkan seorang perempuan normal atau hemofilia dan laki-laki normal atau hemofilia. Untuk perempuan normal, genotipnya ada 2, jadi XH besar,
berarti ini homozigot, dan XH besar, XH kecil berarti ini karier. Untuk perempuan hemofilia itu XH kecil, XH kecil. Karena gen resesif maka dia harus muncul dua-duanya. Untuk laki-laki normal karena laki-laki itu kromosom kelaminnya XY, sedangkan hemofilia ini terpaut pada kromosom X, maka laki-laki normal XH besar Y. Di Y-nya tidak ada gen hemofilia. Kemudian untuk laki-laki hemofilia adalah XH kecil Y. Pada perempuan hemofilia itu biasanya bersifat letal, artinya dia meninggal pada saat dilahirkan gitu. Jadi pada saat dilahirkan wanita hemofilia itu tidak panjang umur atau meninggal. Sebuah contoh soal untuk hemofilia, berdasarkan tabel peta silsilah keluarga di bawah ini, tentukan fenotip untuk nomor 1 dan nomor 2. Jadi ini yang ditanyakan adalah nomor 1 dan nomor 2. Di sini sudah diberikan keterangan, yang kotak itu berarti laki-laki, yang bulat berarti wanita. Yang warnanya tetap putih itu normal, untuk yang berwarna hitam berarti hemofilia. Kita berikan keterangan dulu. Untuk yang kotak hitam berarti ini laki-laki hemofilia, genotipnya XH kecil Y. Kemudian untuk yang ini laki-laki berwarna putih berarti laki-laki normal XY. Untuk yang bulat putih, perempuan normal atau wanita normal XH besar, XH besar. Di sini dia memiliki H kecil, di sini ada XH kecil, berarti induknya yang ini laki-laki hemofilia ya. Nah, ini laki-laki hemofilia, XH kecil Y, sama, XH kecil Y. Y-nya pasti dia berasal dari ayah. XH kecilnya itu berasal dari ibu. 1H kecil pasti dimiliki oleh ibu. Dan 1X-nya itu H besar. Karena di sini ibunya itu normal, tapi karier. Jadi tertulisnya XH besar, XH kecil. Tetap warnanya putih karena normal, namun dia membawa gen hemofilia. Jadi kesimpulannya untuk nomor 1 itu wanita karier hemofilia, berarti genotipnya adalah XH besar, XH kecil. Dan nomor 2 itu adalah laki-laki normal, berarti XY. Yang ketiga, untuk kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui kromosom adalah kelainan buta warna. Di sini sudah saya berikan beberapa gambar. Ini adalah gambar-gambar yang digunakan untuk menguji seseorang itu dia buta warna atau tidak, gitu. Jadi ini kalau kita diuji buta warna, biasanya kartu ini akan dilihatkan kepada kita dalam hitungan cepat. Nah, kita harus menebak tulisan, angka atau huruf yang ada di dalam kartu. Contohnya ini 29, 8, 5, 42, dan 3. Buta warna adalah kelainan genetik yang diturunkan melalui kromosom kelamin atau gonosom, di mana buta warna disebabkan oleh gen resesif yang tertulis dengan gen C kecil B kecil dalam kromosom X. Berarti terpaut juga di kromosom kelamin, kromosom X. Tabel ini menunjukkan genotip dari buta warna pada laki-laki dan wanita. XY normal untuk laki-laki normal, XCB Y itu untuk buta warna. Jadi ada gen CB kecil pada kromosom X, itu menunjukkan laki-laki ini buta warna.
Laki-laki tidak ada karier karena dia hanya memiliki satu kromosom X. Perempuan normal XX, perempuan karier buta warna X, XCB, dan perempuan buta warna XCB, XCB. Dari tabel di atas terlihat bahwa wanita bisa menjadi karier buta warna, namun laki-laki tidak ada karier buta warna. Jadi karena laki-laki itu hanya memiliki satu kromosom X. Oke, ini saya berikan contoh soal, kita akan kerjakan bersama-sama. Pernikahan antara wanita dan laki-laki yang keduanya berpenglihatan normal menghasilkan seorang anak laki-laki yang buta warna dan 2 anak perempuan berpenglihatan normal. Dari kasus ini dapat diketahui bahwa ibu adalah homozigot dominan. Ini pernyataan-pernyataan yang nanti akan kita pilih mana yang sesuai gitu ya. Nomor 2, ibu adalah homozigot resesif. 3, ibu adalah karier. Dan 4, ayah adalah karier. 5, ayah adalah homozigot dominan. Dari soal ini kita berikan keterangan dulu. Ini laki-lakinya buta warna. Berarti kalau laki-laki buta warna kan anaknya berarti dia XCBY. Kemudian dia dilahirkan dari wanita dan laki-laki yang keduanya normal. Tapi karena ada gen CB di sini, kalau Y-nya pasti ini dari ayah ya. Kemudian XCB-nya pasti ini XCB-nya dari ibu. Berarti ini X, XCB, dan ini XY. Ini tetap normal, ini juga normal, tapi anaknya itu buta warna. Karena laki-laki satu kromosom X-nya gitu. Jadi pernyataan yang tepat adalah ibu homozigot dominan, salah. Ibu homozigot resesif, salah. Ibu karier, betul. Ayah karier, salah. Ayah homozigot dominan juga salah. Berarti pernyataan yang tepat adalah 3. Oke, setelah kalian mempelajari penurunan golongan darah dan 3 penyakit keturunan atau penyakit kelainan pada penyakit yang terpaut pada kromosom kelamin, sekarang saatnya kalian menguji kemampuan kalian dengan mengerjakan contoh latihan soal berikut ini. Soal yang pertama ini pada penyakit buta warna. Silakan kalian coba untuk mengerjakan. Ini soal yang kedua, ini untuk persilangan dihibrid atau persilangan dengan 2 sifat beda. Soal yang ketiga adalah soal untuk kromosom. Jadi kromosom pada suatu makhluk hidup gitu, kalian diharuskan untuk mengetahui kromosom tubuh atau autosom. Setelah diketahui ada formula kromosom seperti di soal. Yang keempat, soal ini untuk kelainan hemofilia. Kalian harus mencari keturunan yang bersifat letal dari pernikahan antara laki-laki hemofili dengan wanita karier hemofili. Dan kalian cari dalam persen. Soal yang kelima, kalian mencari kemungkinan golongan darah dari perkawinan laki-laki bergolongan darah A heterozigot dengan ibu bergolongan darah B heterozigot. Semoga kalian bisa mengerjakan soal-soal ini dengan baik. Oke, demikian tadi video tentang penurunan kelainan dan penyakit serta penurunan sifat golongan darah.
Dengan berakhirnya video ini berarti materi pewarisan sifat sudah semuanya saya berikan ke kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.